Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Kamu kameramu rusak berat ya, Mas Revito? Ah, buka dong. Di mana kamu? Di kampus Pak saya. Oh, kampus masih buka malam. Masih Pak. Kegiatan apa? Kenapa Pak? Apa kegiatan malam ini? Oh, saya habis bimbingan. Bimbingan malam sama siapa? Bu Ledi. Sampai malam Bu Lidi. Oh enggak, saya ngerjain skripsian saya. Oh, bukan bimbingan. Bimbingan Lidi kan tadi siang kan? Bukan malam ini kan? Oh enggak. Hmm. Oh, di mana? Di kantin atau di mana? Di ruang kelas? Kantin Pak. Oh, di kantin. Kalau kan Iya. di kampus udah tutup kan? Oh iya, kampus udah nggak buka. Di kantin siapa aja ada banyak deh temanmu. Iya Pak, habis pada ini apa sidang. Oh, itu ada kantin masih buka, kalau yang jualan. Buka Pak kantin. Oh, sudah buka. Oh, Iya. oh. Bang jualannya berapa orang rame di kantin rame? Lumayan sih Pak. Ada 6 orang. Oh, 6 orang. Jadi 6 orang tuh kantin terbuka, dia beli 6 orang. Iya. Buka Eh, Pak. Hebat banget kantin ini. Oke, saya itu apa? Absen dulu ya. Iya Pak. Eling nggak datang, Eling nggak datang nih. Yang lain. Tadi ada sih Pak. Tahu tadi Pergi lagi. keluar. Pergi lagi. Oh, saya nggak ada nomornya Pak. Mereka pergi lagi silakan. Tadi ada 2 orang sih. Udah masuk tapi keluar. Ya, itu pergi lagi maksudnya. Iya. Kok lagi, cek kok lagi. Ya, terus ini udah itu ada. Ya, oke, oke. Oke, sudah baca itu ya, baca GCL saya ya. Ada pengumuman juga tuh GCL. Jadi kalau bikin video, tugas video presentasi, eh, kan ada persyaratannya saya tulis itu. Kalau nggak sampai 1 jam atau 60 menit, video nggak saya akui. Udah materinya nggak sesuai dengan syllabus, nggak saya akui juga. Jadi kalau yang belum ada ngumpulin, ada 3 orang ngumpulin. Jadi coba cek lagi itu. Dan saya belum. Kalau saya diupload baru lagi ya. Kasih waktu seminggu lagi. Terus yang berikutnya, jangan apa, eh, menjelaskan PowerPoint yang saya buat, bikin sendiri PowerPointnya, jadi PowerPoint gitu ya. Tuh, ya. Jadi apa, ulang lagi lah itu ya, PowerPointnya. Oke, sekarang, hmm, ya.
Ya. Jadi sekarang kita bahas mengenai liquidity risk ya, risiko kredit, ya. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini eh, terjadi apabila eh, perbankan itu tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendek, baik dari sisi aktiva ataupun di sisi pasifa. Di sisi aktiva ya memenuhi kewajiban terkait dengan loan commitment kalau dia ngasih kredit ya. Terus pasal penarikan dana tersedia ya. Contoh seperti itu. Kalau di sisi pasifa ya, utang ya. Kalau di perbankan itu utangnya semakin besar dari dana pihak ketiga. Giro, deposito, tabungan ya. Giro, tabungan, deposito. Nah, kalau saat deposan itu menarik dananya dari bank, bank harus standby dananya. Kalau enggak, ya bisa timbul ketidakpercayaan dari masyarakat, sehingga masyarakat malah menarik dananya. Ya. Jadi nggak narik, jadi narik. Ya. Gitu. Ya. Jadi itu risiko likuiditas itu. Jadi perbankan itu berusaha menjaga likuiditasnya. Karena perbankan itu masalah trust ya. Trust kalau seandainya sungguh-sungguh harus dipanai ya bisa beras kan beras. Jadi itu nanti kita bahas penyebab likuiditas ya. Karena kita eh, kemudian apa itu liquidity risk pada lembaga depositori atau perbankan ya. Nah, penyebab liquidity risk itu bisa timbul dari sisi utang seperti saya jelaskan di awal. Bisa juga timbul dari sisi aset ya. Kalau dari sisi utang misalnya, kalau itu pada lembaga sisi utang ya. Kalau kita lihat sebelum bisa menjelaskan bagaimana liquidity risk itu muncul dari sisi utang, dari sisi aset ya. Nah, kita eh, ini contoh neraca perbankan yang simpel ya. Di perbankan, eh, bank itu ada apa? Ada total cash, ya, aset, ya, total sekuritas, investasi, atau total loan, ya, aktiva lainnya. Yang perlu ditiru sebenarnya tiga ini. Total cash aset itu sebenarnya namanya penempatan pada bank lain kan. Penempatan pada bank lain bisa di Bank Indonesia, di bank komersial lainnya yang merupakan koresponden dari bank itu. Ya, itu penempatan pada bank lain. Dia menghasilkan bunga kan, maka dia aktiva produktif juga. Tapi bunganya nggak besar ya, kecil. Ya. Kemudian yang kedua, sekuritas atau investasi, investment in security. Ini juga eh, penempatan pada ini biasanya surat berharga pada surat berharga. Ya. Surat berharga seperti apa commercial paper, CP ya. Kemudian seperti obligasi, saham dan lain sebagainya gitu. Ini investasi bisa jangka pendek bisa jangka panjang. Tapi di perbankan kan investasi asik kalau dibagi jangka pendek jangka panjang kan. Dia ada investasi apa yang bisa dijual dalam waktu dekat, bisa dijual lebih setahun ya, bisa dijual yang jangka panjang gitu. Jadi holdingnya bisa trading ya, bisa available for sale atau trading for sale.
Bisa juga di hold ini, jangka panjang. Terus loan sih, nah loan nih. Aktiva lainnya seperti tanah bangunan yang tanah bangunan gitu. Sama seperti total kita. Kalau di utang itu ada total deposit itu giro, tabungan, dan deposito. Deposito ada dua jenis kan. Deposito berjangka, deposito sertifikat deposito yang beda. Kalau sertifikat deposito, deposito atas unjuk ya. Apa deposito yang bisa apa eh, nggak ada itu ya, nggak ada apa, nggak ada nama pemegangnya gitu. Jadi bisa dipindah tangan kan. Ya. Jadi sama seperti wesel, kan. Wesel itu siapa aja yang megang bisa aja. Nanti carikan siapa aja ya. Deposit sertifikat deposito juga sama. Ya. Dia mirip seperti eh, apa deposito yang kalau deposito berjangka itu kan yang bisa mencairkan itu nama orang dalam deposito itu ya bisa namamu Sparta gitu. Sparta ya Sparta yang bisa dicairkan ya. Kemudian juga kalau deposito berjangka itu bunganya di bar akhir prodi. Kalau sertifikat deposito di awal prodi, gitu, prodi. Jadi bisa pindah-pindah tangan sertifikat deposito. Kalau deposito berjangka enggak satu tangan aja yang megang. Kalau orang yang megangnya nggak bisa, yang bersangkutan nggak bisa cairkan gitu. Dari tempo bisa cairkan. Ini bisa pindah tangan kan lah sertifikat deposito. Nah, kemudian juga total pinjaman. Ya. Pinjaman itu bisa pinjaman lembaga keuangan atau bank lain, bisa pinjaman lembaga pemerintah bisa juga, ya. Bisa di mana-mana gitu. Kalau utang lainnya, total utang ya, sama total aktifan. Nah, kalau kita lihat persentase, ya, persentase itu, ya. Kalau di sini ini contoh di Amerika ini, persentase total cash aset itu 4,13%. Ya. Karena ada lagi penempatan barang lain pada bank lain itu mungkin sekitar ya paling 10% lah dari total aset itu 10% penempatan pada bank lain ini nggak sampai kan. Ya antara 8-10%. Kalau terus sekuritas itu total investasi itu biasanya 22-30%. 23%. Kemudian eh, loan itu antara 65-70% total aset kredit diberikan. Jadi sebagian besar kredit diberikan itu ada pada aset itu ada pada kredit diberikan. Ya, kredit diberikan asal total asetnya ya. Jadi total aset itu sebagian besar ke kredit loan, peran loan ya. Ya. Nah, kalau lihat komposisi dari utang itu, ya, utang pasifah itu, sebagian besar utang itu berasal dari deposit, total dana pihak ketiga. Ya, rata-rata 70%, 65-70% sama kayak seperti loan itu. Maka kalau kita bicara eh, hubungan loan dengan deposit itu kalau kita nama loan LDR, loan to deposit ratio, ya. Jadi rasio yang menunjukkan berapa sih total loan yang diberikan itu dibanding dengan total deposit nih. Ya. Ada aturan BI-nya kan, minimum maksimumnya ada. Ya. Maksimum nggak sampai 100%, ya. Sampai 90 berapa lupa sih. Jadi di GPT ada tuh. Kurang minimumnya ada. Ya. Jadi kalau lihat GPT aturan giro wajib minimum apa LDR apa LDR minimum dan maksimum sesuai aturan terakhir bank eh, dari regulator bank perbankan OJK atau BI terutama OJK ya. OJK ya, ya nggak antara eh, apa, 80-98 itu 97% ya. Kalau dulu bisa di atas 100% ada 100 berapa sekarang nggak di bawah 100% ya.
Nah itu kalau sini di ini 69 ya rata-rata sekitar 65-70% lah dana p ketiga ini. Jadi komposisi aset itu dari perbankan itu seluruhnya sama itu. Yang besar itu ada di loan ya aset, kalau yang utang itu sebagian besar ini p ketiga ini. Yang komposisi terbesar. Kalau aset itu disusul dengan investasi, gitu, investment security. Tapi nggak banyak, mungkin 20%-an. Kalau pendapatan barang lain sekitar 8 sampai ya 5 sampai 8% itu pendapatan pada bank lain. Termasuk di pendapatan di Bank Indonesia, Bank Indonesia. Ya. Nah, kalau di total di utang itu sebagian besar itu di penerbit ketiga. Kemudian pinjaman pada lembaga lain ya itu sekitar 20%-an. Kemudian utang lain, kemudian jadwal apa total eh, total equity-nya paling sekitar 10 sampai 30%. Nggak sampai 30% ya, mungkin 25% itu komposisinya. Nah, sehingga di sisi utang ini, bagaimana perbankan itu harus dananya cukup apabila deposit itu narik dana di deposito ini. Ya, deposit giro, pemegang giro, pemegang tabungan, ya. Kemudian itu apa deposito berjangka atau sertifikat deposito ya. Kalau ditarik itu duitnya ada. Tapi kan nggak semuanya menarik ya. Seperti misalnya eh, kalau di Bank Mandiri itu kan hampir 2000 triliun nih. 2000 triliun itu dikali 60% aja dari B3 itu kan sekitar 1200 triliun atau 1400 1300 triliun dari B3. Coba cek aja di neraca Bank Mandiri. Itu 1300 triliun dana B3. Di 2000 triliun itu ya 1300 triliun tadi dana B3. Ya. Dan perkembangan aset itu dipicu oleh perkembangan dana pihak ketiga itu, bukan dari asal laba gitu. Ya, mesti bukan. Ya, karena aset sekarang itu bank itu mungkin setiap tahun itu asetnya bertumbuh sekitar 100 triliun sampai 200 triliun. Setiap tahun nih tumbuh. Sedikit setidaknya itu 100 triliun kalau bank-bank besar itu ya. Di BRI, Bank Mandiri ya. Kemudian juga Bank BCA kalau di negeri yang kalau BUMN plat merah itu yang belum besar itu lah Bank Mandiri, BRI, ya. Kemudian BNI, ya, BTN itu kecil ya. Bank kalau bank apa ekspor itu bukan bank, bank ekspor, lembaga pembiayaan ekspor. Ya. Jadi itu namanya apa LPEI ya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ya. LPEI, LPEI itu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jadi itu bank ekspor itu. Ya. Bank ekspor itu bukan bank ya. Dia bukan diatur di undang perbankan. Ada undang tersendiri itu LPI itu. Ya. Di sini terpisah di perbankan. Dia khusus membiayai ekspor terutama usaha menengah ya. Kalau lihat dasar anggaran itu, dasar pemikiran dirikannya LPI itu untuk membiayai ekspor untuk kelas menengah ke bawah. Ya. Jadi ekspor itu membiayai ya, untuk ekspor. Tapi faktanya banyak diberikan ke para konglomerasi juga itu mahasiswa kan nggak tahu. Itu nggak ngerti juga. Ya, jadi ya dia tetap diwasi OJK sama BI diwasi. Ya, lembaga pengembang ekspor Indonesia. Dan modal 100% dari pemerintah Indonesia. Dan LPI itu nggak mungkin bangkrut karena di dalam undang-undang lembaga ekspor pembiayaan ekspor Indonesia itu apabila rugi itu pemerintah wajib mendomboki kerugian itu. Ya. Jadi luar biasa itu lembaga itu. Kalau mandiri kalau rugi, bank pemerintah nggak wajib mendomboki ya, nggak ada kewajiban, nggak ada undang. Kalau itu wajib. Ya. Jadi kalau dikorupsi rugi, tambah lagi deh pemerintah Indonesia. Ya. Tambah lagi korupsi lagi. Kemudian ada beberapa kali kasus korupsi LPI itu. Ya.
Jelas kemana usutnya nggak jelas kan. Ya. Sama sekarang dia bilang korupsi, korupsi. Itu kembali lagi ke sini ya. Jadi apa bagaimana di isi utang itu bank itu harus menjaga likuiditas yang bisa digunakan untuk eh, membiayai membiayai penarikan itu di sampai ketiga. Ya. Dan tentu saja kalau di sini contoh nggak mungkin ditarik semua. Rata-rata pendidikan mungkin 5 sampai 8% total depositnya. Itu pun namanya net deposit rate. Deposit rate itu selisih antara jumlah restore sama jumlah yang ditarik. Kalau negatif berarti jumlah ditarik lebih tinggi pada jumlah yang di store. Jadi kalau bank itu kondisi ekonomi membaik misalnya, membaik ekonomi kan, NID itu selalu positif kan. Tapi jumlah yang ditarik lebih kecil daripada jumlah yang di store. Biasanya gitu. Tapi kondisi ekonomi memburuk, NID itu kita rata negatif. Banyak naik tabungan tapi yang menabung nggak banyak. Berarti jumlah ditarik itu lebih besar pada jumlah tabung hari itu. Misal itu total yang penarikan adalah 100 juta penarikan ya. Tapi nabung cuma 80 juta. Jadi negatif 20. Tuh. Nah kalau positif pun menyebabkan asetnya bertumbuh kan. Aset bank bertumbuh. Ya. Itu negatif aset bank berkurang. Ya. Kurang. Karena kalau kondisi yang ekonomi tidak memburuk ya. Kalau ekonomi kita kan boleh dikatakan memburuk enggak eh, stabil aja ya. Tapi ada pertumbuhan sedikit ya. Nah, itu dipastikan jumlah yang ditabung lebih tinggi pada jumlah yang ditarik. Sehingga didinya selalu positif. Ya. Nah, sehingga dalam likuiditas sesi utang bagaimana jadi ini bisa dipenuhi dari dua strategi kan. Eh, Position liquidity sama store liquidity management. Jadi di negatif itu bisa diatasi sumber dari proses liquidity itu sumber dari itu eh, pasar uang gitu. Yang kedua store liquidity management. Ini bagaimana penggunaan likuiditas itu dari aset liquid juga. Bisa si liquidnya dari cash ya, dari cash atau penempatan pada bank lain, atau dari penjualan investasi ya. Kalau dari loan nggak susah ya. Tapi dua itu kalau nggak ada pendapatan bank lain, ini investasi. Ya. Oh. Karena loan itu ada jangka waktunya. Ya, jangka waktunya. Jadi jangka waktu nggak kita harus sedangkan satu sisi kebutuhan dana likuiditas untuk memenuhi kewajiban penarikan oleh deposan itu setiap saat kan. Bisa. Jadi nggak berat kalau loan itu bisa digunakan, dicairkan untuk memenuhi kewajiban pendek. Nah, itu sejaga ya. Nah, cara B ini bisa dilakukan oleh bank tradisional seperti BPR, ya, bank non visa, ya, bank kecil lah gitu kecil. Jadi kalau ada penarikan dana oleh deposan, kalau yang bank kecil tradisional itu lebih cenderung dari aset liquidnya, aset liquid. Jadi dia tidak tutup lubang-lubang, sedikit yang itu yang dipakai. Kemudian kalau yang di sisi apa bank modern, bank besar ya, pemenuhan apa penarikan dari deposan itu dipenuhi dari itu dari pasar uang, dia minjam lagi. Karena kalau diambil dari aset, asetnya turun. Karena pasar asetnya di kredit kan, debitnya utang gitu. Apa debitnya di tabungan atau deposito atau giro. Ya. Jadi akan berkurang, aset berkurang, utang berkurang. Tapi kalau dia itu apa mencari dana di pasar uang ya, utang bertambah, aset bertambah, tidak ada pertumbuhan. Ya. Ada pertumbuhan. Sorry, kalau dia gunakan dari pasar uang, asetnya nggak bertambah, ya.
Utang juga bertambah. Itu lubang ke lubang. Itu. Kalau itu jadi intinya negatif. Nah, jadi cara A itu bank, kenapa bank modern lebih cenderung cara A dengan menggunakan pengolahan apa, likuiditas ya, membeli likuiditas aset aset likuid ya. Karena itu perlu dikelola ya. Ya. Kenapa itu lebih dipilih A itu bank-bank besar? Karena bank besar itu bisa masuk ke pasar uang kan. Jadi bisa minjam di lembaga keuangan di pasar uang. Ya, pasar uang itu ya pasar dunia maya atau pakai online semua. Ya. Sedangkan ini minjam situ lah. Gitu. Ya. Oh, oh, kita lihat ya. Kalau seandainya isi utang itu kan bisa dari posisi liquidity bisa store liquidity. Lalu kita lihat bagaimana bisa memenuhi NDD negatif ya, di mana penarikan itu lebih tinggi pada yang masuk. Jadi kalau seandainya yang store hari itu 100 yang tarik 80, berarti dananya positif ada kelebihan 20. Tapi kalau yang ditarik itu apa di store itu sel 100 yang narik 120, berarti udah 20 kebutuhan dana. Nah, ini dari bisa purchase liquidity, bisa dari apa store liquidity, store asset liquidity, store asset management, liquidity management. Jadi kalau dia beli security seperti yang saya sebutkan tadi, dia pasti beli pasar uang. Tapi kalau BPR kan nggak bisa akses pasar uang, BPR. Ya. Kalau bank non visa masih bisa ya akses pasar uang. Tapi kalau bank kecil nggak ada akses pasar uang. Cara gimana dapatkan pasar uang? Dia sebenarnya sertifikat deposito, ya, dia kan sertifikat deposito nanti kan dibeli itu sama bank lain. Udah di situ dan ya. Kalau notes satu pokok obligasi, ya. Sertifikat notes dapat dana, ya, menjadi kewajiban ya. Kewajiban muncul notes payable. Nanti sertifikat depositonya di debit kan berkurang, berkurang. Jadi tidak mengganggu antara aset, tidak mengganggu juga total pasifan. Nah, kalau restore liquidity, pemenuhan kewajiban untuk menyediakan dana bagi deposan ya, itu bisa dengan sumber dari aset liquid ya, aset liquid. Ya. Kalau menggunakan cash, hati-hati bisa perlipatan pada Bank Indonesia atau jumlah cash itu totalkan memenuhi nggak secara minimal wajib minimum. Kalau nggak, jadi kalau wajib minimum misalnya di real itu ada 10%, sedangkan minimum BWM itu lah 7%, berarti 3% bisa dipakai. 3% eh, kali dengan ini dengan saldo cash ya, itu bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban penarikan deposan. Maka di bank itu selalu menetapkan cash reserve-nya minimum sebesar NDD-nya ditambah dengan jumlah minimum cash yang ditetapkan oleh bank sentral. Entah, entah. Nah, di sisi aktiva ya, kemungkinan muncul liquidity di sisi aktiva
Kalau tadi kan di sisi apa di sisi utang ya, utang. Jadi kalau dia nggak bisa memenuhi utang itu kebutuhan ini di negatif ya, maka dia harus liquidity risk, risiko, ya, risikonya ada nanti. Jadi depository itu yang dapat menyebabkan liquidity problem bagi lembaga keuangan itu masalah pencairan loan komitmen. Jadi pada saat loan komitmen itu dicairkan, bank harus ada dananya dan ikutnya. Ya, kalau enggak bisa menyibuk menyebar isu yang enggak bagus bagi bank. Kita tahu kan bank itu masalah likuiditas. Sama dulu kan pernah Bukopin kan. Zaman apa masih COVID ini. COVID itu rasa karena eh, berapa nasabah menarik dananya duitnya nggak ada gitu Pak Bukopin. Terus sekarang gimana itu? Nah, loan commitment itu sebenarnya loan commitment itu tidak begitu besar ya. Kalau saya lihat berapa loan commitment perbankan itu lihat di laporan keuangan yang diserahkan ke OJK. Kalau laporan keuangan di go public ya, itu kan audit report untuk eksternalitas perusahaan. Nah, itu tidak ada laporan dan komitmen. Komitmen itu dilaporkan dalam off balance sheet. Itu nggak ada off balance sheet. Balance sheet itu ada di dalam laporan bank kepada OJK. Saya lihat di situs OJK itu pilihnya laporan keuangan. Itu semua bank yang di Indonesia itu ada laporan keuangan. Ya, wajib ini pelaporan. Laporan keuangan adalah bentuk Excel, ya. Excel, ya. Bukan bentuk laporan. Kalau di pasar modal kan laporan keuangan. Bank itu bentuk buku kan. Ada 1.000 halaman, 800 halaman, 300 halaman. Tebal sekali. Nah, bagaimana kita mengukur eh, bank liquidity exposure? Ya, potensi eh, bank itu liquid atau tidak, ya. Karena mengukurnya. Potensi itu berarti kan masa datang kan. Oh, ini potensi bank liquid, ini liquid. Ukur itu ada 5 ya. Pertama, eh, caranya lah dengan menyusun sumber dan penggunaan likuiditas. Kalau sumbernya lebih besar pada penggunaan berarti liquid ya. Tapi kalau sumbernya lebih kecil pada penggunaannya berarti liquid ya liquid. Ya. Tapi bisa peer group ratio. Itu ya kita start dulu ya. Ada apa? Azan ya. Baik, Pak.
Ya, selanjutnya ya. Jadi nanti ada peer group ratio comparison, ada liquidity index, ada financing gap, ada financial liquidity. Eh, Berdasarkan sumber dan penggunaan likuiditas itu sama seperti misalnya ini proyeksi arus dana ya, arus cash ya. Jadi biasanya eh, bank itu membuat proyeksi cash satu minggu ke depan atau 3 hari ke depan ya. Itu melihat apakah satu 2 hari, 3 hari sampai seminggu ke depan itu dia liquid nggak, semua kewajiban bisa dipenuhi nggak, saldo cashnya masih positif nggak. Sehingga dia mencoba memproyeksikan arus kas ya, arus kas jangka pendek lah. Dan jangka pendek itu lebih valid, horizon waktu kan pendek. Jadi estimasi itu lebih valid dibandingkan kalau dia membuat proyeksi cash untuk 6 bulan ke depan gitu. Pasti realisasinya nggak ada yang tepat gitu. Ya. Tapi kalau proyeksi cash 1 minggu ke depan biasanya itu realisasinya mungkin sekitar 90% sesuai dengan apa estimasi. Jadi estimasi berapa cash yang ditarik, berapa cash yang diterima, ditabung itu bisa lebih valid kan, kalau jangka pendek. Kalau kondisi stabil nggak ada jadi gejolak. Misal kalau biasanya gejolak itu kan ada tanda-tandanya. Tiba-tiba kursi tenang sekarang, tiba-tiba hari Jumat langsung inflasi gede nggak mungkin, langsung ras nggak mungkin. Dan itu ada gejalanya, ada gejalanya. Dari mulai drama sama kayak bencana alam kan. Bencana alam itu enggak tiba-tiba gunung meletus, enggak. Ada tanda-tandanya. Berapa hari sebelumnya sudah ada tanda-tanda. Banjir juga sama itu. Tanda banjir itu hujan lebat kan, ya. Kemudian banyak itu banyak drainase yang tertutup. Masyarakat itu jalan itu dibikin ke sungai kan. Dan banyak itu kalau saya tinggal di lingkungan yang enggak bagus itu. Jalan itu jadi sungai bagi warga tinggal situ. Kalau cucian mobil dibuang ke jalan. Ini berlubang jalan. Apapun jalan dibuang air. Jalan cepat rusak, kemudian kotor ya. Dan air tergenang mengganggu tetangga juga. Itu kan tanda-tandanya kan. Begitu hujan lebat langsung banjir. Karena drainase ditutup oleh warga. Sehingga air itu nggak mengalir ke drainase, mengalirnya ke jalan. Gitu, parah. Ya. Jadi mereka dapat memperoleh dana liquid melalui 3 cara: menjual aktiva liquid, ya, liquidity, store liquidity ya. Yang kedua apa? Meminjam dana di pasar uang ya. Yang ketiga menggunakan kelebihan saldo cash reserve ya. Reserve itu misalnya giro wajib minimum 8%, terus 10% ya, dari dana PT3. Kalau PT3-nya ada 1.000 triliun kan, dikali 8% kan berapa itu? 1.000 triliun, 8%. Berarti 80 triliun ya. 80 triliun ada dana cash ya, baik di Bank Indonesia ataupun di tangan. Nah, ternyata dana cash itu bukan 80 triliun, ternyata 120 triliun. Berarti kalau 120, 40 triliun bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban likuiditas perbankan itu. Itu yang ketiga ini. Gitu. Jadi pertama dari menjual aktiva liquid dari store liquidity, ya, aset. Yang kedua bisa meminjam dana pasar uang ya. Yang ketiga menggunakan kelebihan saldo cash minimum. Yang kedua bisa juga melihat peer group ratio comparison. Comparison itu mengukur liquidity expense itu membandingkan rasio-rasio kunci tertentu dengan tahun sebelumnya, dengan industri. Nah, itu sehingga dapat kesimpulan ini ada potensi liquid. Ya. Nah, rasio itu apa? Rasio loan to deposit LDR, kalau sekarang LDR.
loan to deposit ratio LDR. LDR itu kalau LDR-nya itu di bawah minimum, berpotensi itu juga eh, yang minimum arti apa? Artinya kan jumlah loan itu lebih kecil dibandingkan apa jumlah anak ketiga. Anak ketiga itu banyak nggak tersalurkan dalam bentuk loan, jadi tersalurkan dalam bentuk investasi dan sebagainya. Nah kita tahu loan itulah suku bunga sumber aktif apa sumber aktif produktif yang paling tinggi potensinya dan paling banyak memberikan pendapatan. Oh itu kurang kan berarti kemungkinan illiquid bisa tidak liquid banknya karena loannya kecil. Apalagi nggak ada pertumbuhan atau malah turun malah pertumbuhan loan itu. Hmm. Itu LDR itu penting ya. Kalau di atas maksimum juga LDR itu nggak bagus juga. Di atas maksimum apa? Jumlah loan diberikan itu sama dengan dana P3. Di atas dana P3. Itu berpotensi illiquid juga. Kenapa? Karena suatu waktu kalau dana P3 menaik duit dananya pasti nggak ada duit bank kurang dana. Karena dana P3 itu habis untuk loan ya. Lalu tambah lagi dari itu, dari pinjaman lain nih. Pinjaman lain. Ya. Juga LDR-nya jadi kecil. LDR jadi apa? Jadi tinggi ya. Kalau kecil kan, kalau rendah berarti pendapatan turun. LDR rendah. Kalau LDR tinggi, di atas maksimum, gimana kalau ada penarikan dana nggak bisa memenuhi kewajiban ini. Jadi potensi penarikan dana. Dan ke rasio apa borrow fund terhadap total aset. Borrow fund. Berapa loan diberikan terhadap aset. Ya ternyata kan kalau di bank itu 65 sampai 70% kan. Kalau lebih dari itu kan kemungkinan jumlah diberikan terlalu besar berisiko potensi liquid. Karena kalau makin besar persentase borrower loan itu pasti kan mengurangi persentase ke liquid ya, mengurangi juga persentase investasi, terutama cash liquid mengurangi. Itu berbahaya itu. Oh. Kemudian seperti komitmen to lend to aset ini. Jadi kalau komitmen to uh, lend terhadap aset ini. Lending itu terhadap aset. Yes. Jadi kan apa loan terhadap berapa ketiga ini loan terhadap aset ya. Jadi tadi itu porsinya paling sudah 70%. Kalau kebanyakan lebih dari itu dia harus menekan persentase yang aset dari investasi. Atau dia menekan dari pendapatan pada bank lain pada bank Indonesia. Wajib minimumnya kena. Oh, oh, oh. Yang kedua dengan liquidity index ini. Liquidity index itu biasa tadi digunakan oleh Federal Reserve Bank Sentral USA untuk melihat indikator apakah bank itu berpotensi illiquid atau liquid. Lihat di situ. Ya. Dia mencoba melakukan total sigma ya, eh, dari masing-masing instrumen itu. Eh, atau pasar aktif produktif ya, itu, ya. Dibandingkan dengan apa harga pasar fire sale aset. Jadi kalau aset dijual sekarang harga berapa dibandingkan harga pasar wajar eh, sekarang itu berapa harga pasar wajar ya. Jadi kalau sebenarnya jadi itu disingkat kalau rumus itu adalah P aksen kali apa kali I kan. Jadi P yang pembaginya itulah eh,
yang dibagi ya, yang dibagi P aksen, yang pembaginya itulah P. IP itu versus aset. Sedangkan yang P aksen itu harga pasar wajarnya. Wajar berarti ditarik wajar. Misalnya kalau di umurnya 3 bulan, sebulan pertama ditarik ini. Pasti harga lebih rendah pada kalau dia narik setelah 3 bulan. Rumusnya ini, rumusnya adalah sigma dari masing-masing instrumen apa atau produktif itu di P-nya harga jualnya berapa dibagi harga wajar. Jadi kali porsinya. Kalau untuk apa untuk investasi misalnya pada berharga berapa porsi dari total aset. Jadi W itu kalau ditotalkan itu satu dapat. Ini kan ada banyak nih. W kali P ditambah bagi PI ya. PSNI. Itu tambah lagi P2, W3, W4. Ini contoh misalnya perbankan itu mempunyai dua aktiva, 5% dalam bentuk T-bill 1 bulan dan 5% dalam bentuk apa eh, dalam bentuk apa real estate ya. Real estate ya. Ya. Tunggu waktu Pak. Nah, tunggu waktu Pak. Tunggu waktu, Pak. Udah. Jadi misal kalau dia ada bentuk T-bill ya, ya kalau dijual saat ini itu harga P1. Dia akan menerima dana $99 per 100 nilai nominal ya. Jika ia menunggu tempo, harganya 100 ya, 100. Jadi itu nominal jadi 100 itu nama dengan P bintang, P action lah. Dan kalau estate itu kalau dijual sekarang harganya 85 per $100. Jadi 100 nominal P2. Jika ia akan melukidasi estate ini sampai akhir bulan, nah, itu harganya 92. Jadi sekarang 85. Kalau nunggu sebulan lagi 92. Berarti ikuti indeksnya itu aja apa? Pertama 50% dikali dengan T-bill ya. 99 dibagi dengan harga nominal wajarnya 100. 100. Itu tambah dengan 50% kali untuk yang real estate ya. 85 dibagi dengan 92. Itu. Dapatnya ini 50% itu karena porsi masing 50% ya. Kalau porsi itu beda misalnya kalau untuk yang eh, T-bill misalnya 30%, nanti real estate 70% itu sudah satu cuma. Sehingga ya 30% dikali 0,9 per 100 tambah 0,7 dikali hasil pembagian 0,85 bagi 0,92. Itu contoh. Jadi kalau seandainya harga sekarang itu jatuh dibandingkan harga normal, itu liquidity indexnya akan turun itu, turun. Ya, turun. Ini contoh kalau seandainya apa real estate ya. Real estate kalau dijual sekarang kan tadi 85. Nah, kalau dijual sekarang ternyata bukan 85, 65 perkiraannya, maka liquidity-nya akan turun. Ya, ini nih. Ya. Ini 0,848. Turun dari mana? Dari P harga sekarang dari restart itu. Tadinya 85 atau 65 perkiraannya.
Yang keempat lah, mulai financing gap dan financing recruitment. Ini cara mengukur apa melalui financing gap dari itu dari likuiditas di sini, berapa risiko likuiditas. Jadi pertama kali kita harus tentukan financing gap dari perbankan itu, di bank. Financing gap itu sama dengan average loan dikurang average deposit. Aset itu yang rata loannya aja dikurang rata-rata depositnya. Ya. Jadi artinya apa? Artinya eh, financing gap itu muncul karena loannya lebih kecil daripada depositnya dan habit ketiganya. Ya. Maka muncul financing gap negatif. Itu positif kalau loannya lebih tinggi pada depositnya. Jadi kalau dia positif artinya apa itu? Berarti kan loannya lebih tinggi pada deposit. Berarti nggak punya dana kan, dia harus minjam. Nah, sehingga berapa jumlah apa financial gap di sisi lain, liquidity asset ya, ditambah borrowing fund. Jadi minus liquidity asset, lalu untuk event. Jadi financing gap ini di sisi penyebab muncul financing gap yang kedua, financing gap di sisi bagaimana mengatasi financing gap itu. Ya. Yang satu dari minus liquidity asset berarti menjual aset liquid. Ini tambah dengan borrow fund. Ya. Jumlah yang dipinjam nanti berapa? Ya. Jumlah dana yang dipinjam. Ya. Jadi financing gap tambah liquidity asset untuk ini. Nah, aduh, malam ngantuk sih. Jika kita dapatkan misalnya contoh ini ya. Jadi financing gap ditambah liquidity asset sama dengan financing recruitment. Tapi berapa jumlah dana harus dipinjam untuk membiayai financing gap sama liquidity asset. Ini dari rumus ini kan. Rumus financing gap sama dengan liquidity asset tambah goal fund itu mengatasi. Ini penyebabnya. Aduh. Ini contoh ya. Contoh untuk menentukan financing gap dan financial recruitment.
Sekarang namanya track itu. Pak, Bapak. Oh iya, 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 iya. Aduh, ketiduran saya. Mau maaf ya, tiduran saya. Oke, saya teruskan lagi ya. Jadi ini laporan keuangannya nih. Neraca misal loannya 25 ya. Kemudian kode deposit atau dana bak ketiga 20. Kemudian aset liquid lainnya 5 ya. Kemudian financing requirement-nya 10. Financing requirement itu yang kebutuhan dana itu bagi bank itu loh 10. Total total 30, aset likuiditas 30. Financing gap-nya 5 kan. Terima 5-nya itu. Dari loan dikurang dengan kode deposit. 25 kurang 20. Dapat 5. Nah, itu bisa juga dari apa eh, aset liquid eh, gimana nih? 5 dikurang berapa itu? 5 dikurang 5 ditambah 5 financing gap. Financing gap 5, 25 dikurang 25. Ditambah dengan apa ini liquidity asetnya. Liquidity aset kan 5 kan, liquidity aset 5 tambah 5 10 gitu, ya. Jadi financing gap yang diperlukan dari contoh itulah 10 ya. Financing gap muncul dari loan dikurang dana ketiga 5 tambah liquidity aset 5 ya. Itu caranya. Hmm. Yang berikutnya cara mengukur liquidity dari situlah dengan menggunakan maturity ladder method ya. Jadi ini di apa tentuan dibuat oleh eh, Bank for International Settlement. Jadi bank
sentralnya dunia lah. Jadi BIS ini itu semua bank sentral seluruh negara itu anggota BIS ini. Jadi multilateral method itu digunakan untuk mengukur liquidity risk, khususnya net funding. Funding. Gimana mengukurnya? Seperti contoh ini, dia melakukan proyeksi kayak 1 hari 2 malam 6 bulan, 1 hari 2 malam 6 bulan. Jadi kalau kesimpulannya berapa? Misal itu 1 hari, 1 hari, 1 hari berarti besoknya berapa kebutuhan apa inflonya masuk berapa? 54. Dan kalau cash outnya berapa? Itu 50. Berarti ada kelebihan dana liquid 4 ini. Ya. Dan funding liquidnya 4 ya. Positif kan, positif. Ya. Kemudian kumulatifnya 4 kan. Kalau anggap ini awal periode. Kemudian eh, kalau untuk 2 malam itu selama 2 malam butuh cash inflow-nya lah 750 ya. Nah, kemudian cash outflow-nya lah 800. Itu 700 kurang 800 berarti fundingnya minus 50 kan. Minus 50 ditambah dengan awalnya 4 berarti ada 46. Ya. Dan kalau 6 bulan, 6 bulan itu kebutuhan. Nah, tadi kan 1 hari, dua malam berikutnya, 2 malam berarti 6 bulan berikutnya. Jadi selama 6 bulan setelah 2 malam itu, kalau 2 malam setelah 1 hari, kan. Kolom ketiga 2 malam setelah 1 hari, kolom ketiga 6 bulan setelah eh, 1 hari 2 malam. Jadi kalau kebutuhan 6 bulan itu 8.600 yang masuk dana, yang keluarnya 7.500. Jadi kelebihan kan. Net funding equipment-nya 1.150. Nah, ada saldo awalnya ada kumulatif net funding equipment 46 dikurang 46 berarti 1.104. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan untuk besok aman dana. Tapi 2 malam berikutnya eh, masih aman juga ya, masih aman. Ini kurang negatif 46. Tapi 6 bulan setelah itu aman 1.104. Jadi yang perlu diselesaikan diselesaikan problem likuiditasnya 2 malam setelah 1 hari itu apakah dia minjam dana pasar uang atau mencairkan hasil likuidnya. Nah, ini artinya itu. Jadi materi skenario itu nanti dihitung berapa untuk kerangka waktu 1 malam, ya. Bisa 2 malam, 3 malam, terus seminggu, sebulan, ya. Gitu. Nah, sehingga kita bikin beberapa skenario. Skenario pertama seperti ini. Skenario kedua bagaimana? Ini misalnya case infonya ada berapa kalau skenario. Skenario itu bisa kondisi ya, normal, kondisi tidak normal, dan kondisi memburuk ya. Jadi 3 alternatif. Jadi ada nanti 3 proyeksi ya, 3 proyeksi dan kondisi yang berbeda. Ya. Jadi kondisi bisa kondisi normal, kondisi dalam market krisis, dan kondisi spesifik krisis. Ya. Nah, yang berikutnya bisa menggunakan metode perencanaan likuiditas. Ya. Jadi setelah metode likuiditas bisa juga perencanaan likuiditas. Likuiditas ini mungkin dilihat itu sama juga kebutuhan dan penggunaannya gimana. Yang keluarnya apa harus dilakukan gitu. Jadi nanti dia akan ini untuk sifatnya periode lebih jangka panjang, lebih mungkin 3 bulan, 2 bulan, sebulan, bulan 3 bulan. Dilihat nanti masing-masing komponen dijelaskan sebagai berikut. Komponen pertama berapa
Delineation of managerial detail and responsibility. Pertanggungjawaban dibebankan kepada manajemen kunci. Terjadi krisis likuiditas. Yang poin kedua adalah daftar terinci tentang fund provider yang sering menarik dana dengan mempunyai pola pendekatan tertentu. Ini biasa kalau dia menjaga likuiditas ya, ada rutin kita udah tahu aja. Minggu depan siapa yang menarik dana ya, atau kalau kalau dia apa tidak bisa identifikasikan presentasinya. Misal seminggu lalu tarik dana itu sekian persen. Sekarang kalau sekian persen siapa aja? Atau eh, dasarnya apa gitu. Kalau saya itu di perbankan ya, kan bagian keuangan itu memproyeksikan rencana likuiditas dalam mingguan. Jadi mintakan itu kepada semua unit-unit eh, unit apa unit satu kerja itu dimintakan mengenai proyeksi yang masuk yang keluar berapa itu digabung bila rencana likuiditas dan bisa tepat ya nggak manusia nggak banyak kalau dia udah tahu kalau malah dia hafal dua kepala ya dia tahu saya lupa menarik dia bisa udah nelfon dia mau store dana sekian miliar kemarin itu juga sih tahu juga ini narik 3 hari lagi ya udah tahu ya. Kalau nggak ada mana berita berarti ya sama dengan minggu lalu mereka sama dengan minggu lalu atau nggak ada sama sekali gitu. Kalau dapat informasi sebelumnya jadi kalau nggak ada berita berarti sama dengan minggu lalu. Kalau ada informasi itu pengaruhi proyeksi ada masuk dan keluar. Ukuran juga ukuran dari posisi deposit berapa potensi kemudian store. Biasanya biasa kalau kita kadang sampai nelfon tuh yang masuk besar itu. Pak ini besok minggu depan dan hari nggak ada mas ya. Tapi aman. Kalau telepon lagi ya yang besar besar Pak itu restoran ya minggu depan. Oh nggak ada gitu. Ya, oh ada berapa Pak? Jadi, pasti dia kasih tahu yang benar nih. Oh ini Pak itu rencana mau store besok deh 2 miliar karena duitnya udah ada. Mungkin besok kita ke bank atau kita transfer karena sumbernya dari hasil ekspor macam-macam. Dalam batas internal masing-masing pinjaman subsidiary dan cabang kaitan dengan bond. Jadi ingat ya yang menentukan likuiditas itu biasa di samping cabang, cabang kan untuk kebutuhan internal. Bisa seluruh apa seluruh Indonesia cabang ada dalam luar negeri itu bisa tersuri yang bikin tersuri itu bagian tersuri ya di kantor pusat dia. Jadi kita hampir tiap minggu bikin laporan untuk perencanaan likuiditas itu di dulu kan pakai tele sekarang pakai email email kayak itu kayak bagian tersuri tersuri akan gabungkan perlu kita tulis unexpected deposit rent dan bank rent. Jadi berdasarkan kondisi normal dan terkait dengan arah perencanaan manajemen yang lebih tepat ya. Maka ada deposit withdrawal itu atau sering eh, men-access loan commitment merupakan problem juga. Jadi kalau di debitur itu men-access loan commitment bisa besar bisa jumlah. Itu ada aturan. Kalau pencairan sekian harus diberitahu 3 hari sebelumnya. Kalau nggak diberitahu 3 hari sebelumnya kita nggak bisa penaikan dalam besar kan. Kalau sekarang kan jarang nasabah yang narik tunai. Ya. Biasanya nariknya apa melalui transfernya, ya. Pembayaran transfer itu kan naik tunai, naik di banking aja. Ya. Nah itu bisa perlu ditanya. Jadi kasih tahu Pak besok saya itu ya transfer ya ke miliar. Ya. Ya. Kalau transfer sekian miliar itu harus melalui bank langsung kan.
Kalau IBQ kan terbatas jumlah transfer. Jadi problem utama likuiditas dapat muncul jika jumlah deposit rate dalam kondisi normal tinggi dan tidak dapat diprediksi. Sekarang ada fluktuasi ya kan. Kondisi eh, normal tinggi dan tidak dapat diprediksi. Kalau normal deposit rank, shock dapat terjadi dengan jumlah alasan. Misal alasannya pertama perhatian solvensi bank dari berhubungan dengan bank lainnya. Ada systematic risk lah. Kalau bank lainnya collab, bank lain juga kena. Gagal berhubungan dengan bank cenderung meningkatkan perhatian depositor, ya, mengenai solvensi. Jadi ada dengan harga ini kemungkinan bank masa kita narik rasanya entar-entar aja. Jadi curigai bank ini ada masalah. Kemudian ada perubahan tiba-tiba dalam profil investor mengenai holding non-bank. Jadi seperti misalnya dia cenderung besar modal, terus ya lembaga keuangan lainnya, gitu. Misalkan ada dana atau dari store seminggu kata-kata 3 miliar tahu nggak ada, itu kan tiba-tiba bisa kelimpungannya bang. Ya. Ini misalnya apabila dana 50 juta dengan saldo deposito 60 juta dan 60 juta nasabah masing-masing 1 juta. Kalau terjadi likuiditas, ya, jadi tidak likuid ya, maka 10 nasabah tidak mendapatkan kembali dananya. Jadi misalnya 50 juta dengan saldo deposito 60, dananya 50 juta, yang bank itu punya dana cash 50 juta, saldo deposito ada 60 juta. Jadi yang bisa dicairkan nasabah yang menarik cepat. Kalau 1 juta berarti kan 60 juta nasabah, eh, ada 10 juta nasabah nggak kebagian lagi bagian dana. Ya. Karena datang terlambat. Jadi siasat lainnya ada loan yang diberikan dalam bentuk kondisi tidak liquid yang digunakan untuk memenuhi klaim deposito lainnya dalam bentuk cash. Ya. Cara dengan memberikan diskon yang besar dari normal loannya pada debitur tersebut. Ya. Bila DI melakukan likuidasi aset jangka panjang ya, itu memenuhi eh, klaim dari deposito karena ada requisition dari dananya, likuidasi aset jangka panjang karena akan menimbulkan solvency problem dan kemungkinan dia itu bisa itu operasional karena dia menjual akibat jangka panjang seperti loan ya, di 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 sekuritisasi ya, itu bayar kehidupan eh, ada nasabah yang naik duitnya. Nah, itu kan kenapa terjadi kemungkinan di pasar uang biayanya mahal ya, beda. Kemudian nggak ada tambahan tabungan karena ada kondisi tidak stabil dan gunung. Jadi bank panik. Kemudian jualnya aset produktif jangka panjang. Kita menunggu karena semua pada narik semua. Nah, lembaga regulator pemerintah telah menetapkan program penjaminan kepada bank atas deposito yang diterima di masyarakat melalui 2 alat ya, untuk menjamin likuiditas. Jadi nasabah jangan khawatir. Pertama deposit insuran. Kalau sekarang kita LPS ya. Jadi ada menjamin lembaga yang menjamin deposito nasabah kalau banknya collab nanti lembaga itu akan bayar kewajiban bank. Ya. Tapi di atas kertas kan enak dengar, nyaman bang. Misal, tapi udah saya meneliti LPS itu kan hasilnya nggak seberapa. Jumlah tabungan yang dijaminnya mungkin ribuan triliun ya.
Ya. Tapi aset FPS itu nggak sampai 1.000 triliun kayaknya. Tadi di internet ada tuh laporan keuangan FPS. Nah, di Diskomindo ada subsidi dari Bank Insuran untuk mengatasi mekanisme kestabilan likuiditas perbankan ini. Di Diskomindo itu diberikan dalam bentuk pinjaman oleh Bank Sentral. Jadi untuk mengatasi likuiditas, Bank Sentral kasih pinjaman dengan bunga lunak kepada bank bisa cairkan. Jadi nggak terjadi crash. Itu kalau pada saat terjadinya crash kan, reaksi dari pinjaman bank sebelum terjadi crash itu punya ke bank Indonesia nggak rendah. Nah itu yang dapat disampaikan terkait dengan materi likuiditas ini. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Halo. Ngantuk Ustaz, setengah jam ngantuk saya. Ada pertanyaan nggak? Ya. Nggak ada, Pak. Kalau nggak nih saya buka videonya. Ya. Absen dulu ini. Jadi saya absen baru satu orang datang. Absen. Ini. Ya. Baru zaman ya, baru zaman. Hadir, Pak. Zaman. Ini tolong dilihat pengumuman saya di GCL ya. Kalau nggak sudah apa upload yang baru berarti tugas cuma itu apa 30% tugas itu setara dengan nilai UTS. Ini membantu sekali 30% di tugas itu. Tambah partisipasi 10%. Jadi 40%. Ya. Tugas 30%. Tambah partisipasi 10%. 40%. Ya. UTS dan US masing-masing 30%. Ya. Itu tinggi data nilai tugas itu di atas nilai UTS dan porsi UTS dan porsi UAS. Ya. Jadi tugasnya harus dibuat serius ya. Kalau nggak serius sebenarnya nggak serius juga itu. Kalau gue langsung ngasih itu serius. Dia mana dia? Dia, Hadir, Pak. dia. Ya. Kemudian eh, Angelia, Angel, Hadir, Pak. Anjeli, Pak. Anjeli, Masih. Hadir, Pak. Iski mana? Hadir, Pak. Video dibuka, kalau buka nggak absen. Nanti suara ular atau suara apa itu? Hadir, Pak. Oke, video buka. Sudah, Pak. Sudah dibuka. Oh, buka. Sudah sebentar ya. Wah, udah ada Yat Wijaya. Hadir, Pak. Mana? Wijaya. Nor Anissa, Nor. Hadir, Pak. Hadir, Nor. Abdullah Suhaimi. Mana Abdullah? Abdullah Suhaimi ya, hadir ya. Ya. Oke, saya udah hadir semua ya. Udah di sini. Siapa nggak sih? Oh, iya. Oke, saya foto dulu ya bukti hadir ini. Oke, dibuka videonya ya. Saya hitung 1, 2, 3 ya. Tunggu senyum ya. Nah, satu di apa di itu mana nih grup di sore ya. Nah,
Dia boleh live ya dari ruang Zoom ya. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih ya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, itu